Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita lanjutkan sekarang poin ke-91. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa jami'u ma sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minasyar'i wal bayan kulluhu haqqun. Nah, segala sesuatu yang diriwayatkan dengan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa syariat atau penjelasan, semuanya adalah benar. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin 91, Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, semua yang sahih hadisnya dari Rasulullah SAW, baik yang berupa syariat, yaitu perintah ataupun larangan, atau hukum-hukum syariat, ataupun yang berkaitan dengan kabar berita, itu kulluhu haq, semuanya itu benar. Dan ini adalah salah satu konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan diantaranya tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya yang pertama kata para ulama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal, tidak masuk akal, masuk perasaan, enggak masuk perasaan, wajib untuk membenarkan semua kabar berita dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting hadisnya sahih. Sekali lagi, ini konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula ta'atuhu fima amara, melaksanakan semua perintah Rasul. Wasinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul SAW. Dan alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah
kecuali dengan mengikuti syariat tuntunan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan dalam diri Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan pondasi yang sangat kuat untuk kita meneladani, mengikuti, mencontoh Nabi SAW baik dalam ucapan, perbuatan, dan segala keadaan beliau. Di antaranya masalah al-aqidah. Meskipun banyak para khutbah, para khatib, para da'i, ustadz ketika membawakan ayat ini hanya diarahkan kepada masalah akhlak saja. Padahal lebih dari itu. Rasul suri teladan dalam masalah akidah, dalam masalah al-ibadah. Akidah harus ikut akidahnya Rasul. Ibadah juga demikian. Bukan hanya masalah akhlak saja. Namun banyak orang-orang yang gembar-gembor akhlak harus ikut Rasul, namun ibadahnya ikut kiainya, ustadznya nggak mengikuti Rasul. Akidahnya tidak mengikuti akidahnya Rasul. Padahal ayat ini umum untuk mengikuti Rasul dalam segala bidang kehidupan ini, terutama dalam bab al-aqidah. Baik, kita baca syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qauluhu wa jami'u masahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih yuridu bidalik ar-radda ala sa'il jamiyatil mu'attilah wal mu'tazilati war rafidah al-qailin bi annal akhbar kismani mutawatirun wa ahad. Fal mutawatir wa in kana qat'iyyas as-sanad lakinnahu ghairu qat'id dilala fa innal adilla lafdhiyah la tufidu al-yaqina. Walihada qadahu fi dilalatil Quran ala sifat. Nah, Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir. Beliau maksudkan sebagai bantahan terhadap semua kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah yang mengatakan bahwa kabar itu terbagi menjadi dua jenis, mutawatir dan ahad. Kabar yang mutawatir meskipun sanadnya qat'i, tetapi tidak pasti dalam penunjukannya, karena dalil-dalil yang bersifat lafzi yang berbentuk ucapan tidak membuahkan keyakinan. Karena itulah mereka mencela berdalil dengan Al-Quran dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin 91 ini agak lompat dari pembahasan masalah iman. Nanti poin setelahnya balik lagi bahas masalah al-iman. Namun ini ya diselah-selah dengan pembahasan yang merupakan pembeda atau garis pemisah antara manhaj Ahlussunnah dan manhaj ahli al-bidah. Yaitu bahwasanya kalau Ahlussunnah yang penting hadisnya sahih. Referensi Ahlussunnah, sumber akidah Ahlussunnah, ayat atau hadis yang sahih atau ijma' salaf. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan aku yang ngarang. Akidah bukan karangan orang yang lebih senior dariku, dari ulama-ulama. Namun al-i'tiqad yukhad min kitabillah au min sunnati Rasulillah au ma'ajma' alaihi salaful ummah.
Akidah itu diambil dari Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma' as-salaf. Ini sekali lagi yang ditekankan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita mau ambilkan juga dari referensi yang lain. Di antaranya akidah Imam Al-Lalikai, Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau di awal kitab menyebutkan di antara sumber akidah Ahlus Sunnah adalah tadi, kalau enggak ayat, hadis atau ijma' salaf. Ini di muqaddimah kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai yang hidup di abad ke-5 Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di awal, amma ba'du fa inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu i'tiqaduddin. Ma'rifatu i'tiqaduddin. Yang wajib dipelajari atas seorang hamba mengenal akidah, mengenal prinsip dasar agama. Ini yang sudah kita sampaikan, bahwasanya belajar akidah itu hukumnya fardu ain. Bahkan ini ilmu agama yang paling wajib dipelajari. Kalau masalah sholat, ya kita wajib mempelajari sholat ala Rasul. Demikian pula wajib, bahkan lebih wajib dari belajar tentang sholat, ya tentang masalah akidah. Wa ma kallafallahu bi ibadahu min fahmi tauhidi wa sifatihi. Dan apa yang Allah bebankan kepada hambanya dari memahami tauhidnya dan sifatnya. Belajar tauhid asma wa sifat ini adalah kewajiban yang paling wajib dari belajar ilmu agama. Wa tasdiqi rusulihi bid-dalil wal yakin, dan membenarkan para rasul-rasul Allah dengan bukti-bukti dan keyakinan. Kemudian kata beliau, wa kana min a'dhami maqalin wa awdahi hujjah wa maqul kitabullah al-haqqil mubin. Dan di antara semulia-mulia dalil ataupun hujjah dalam akidah adalah kitabullah. Summa qaulu Rasul sallallahu. Kemudian sabda Rasul wa sahabatihi al-akhyar al-muttaqin, dan ucapan para sahabat yang mereka adalah manusia-manusia pilihan, manusia yang bertakwa. Tsumma ma ajma'a alaihi salafus salihun, dan ijma' para salafus as-salih. Ini referensi sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kata Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani dari mazhab Syafi'i juga, beliau mengatakan wa mimma yadullu ala anna ahlal hadits hum ahlul haqqi law annaka talata kutubahum al-musannafa fil aqidah ma ikhtilafi buldanim wa taba'ud azmanihim lawajataha ala watiratin wahidah. Kata Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah, di antara yang menunjukkan ahlul hadis mereka di atas kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti kitab-kitab mereka tentang akidah, meskipun penulisnya berbeda tempat tinggal mereka, negeri mereka, berbeda zaman mereka, engkau mendapatinya satu kesatuan. Nggak ada perbedaan di antara mereka. Ini menunjukkan apa? Tadi karena referensinya satu, sumbernya satu. Kalau nggak ayat, hadis atau ijma' as-salaf. Ini secara apa? Umum demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan ahlul bidah. Dengan berbagai macam jenis mereka, merek mereka. Mereka apa? Kalau nggak pakai akal yang lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah, atau pakai perasaan, atau apa kata nenek moyang mereka. Ya, makanya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Di antaranya di sini kata beliau, ucapan Imam Tahawi ini, kata Syekh Muhammad bin Mani, ditujukan untuk membantah kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'attilah, terutama dalam bab sifat-sifat Allah, yang mereka menafikan nama dan sifat Allah, atau mentakwilkan sifat-sifat Allah.
Wal Mu'tazilah, demikian pula membantah kelompok Al-Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun mereka pakai ayat, pakai hadis, itu sekedar sampingan. Yang utama apa? Akal mereka. Jadi jangan tertipu. Mereka kan juga pakai ayat, pakai hadis. Iya, tapi Al-Quran dan hadis mereka tundukkan dengan akal mereka. Dan ini adalah kesamaan antara ahli bidah yang nggak cocok dengan akal mereka, mereka tolak atau mereka takwilkan. Nanti akan kita bahas tentang bab sifat-sifat Allah. Kemudian juga kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Ya, mereka sama-sama menyingkirkan sunnah Rasulullah SAW. Al-qailin, di antara ucapan mereka, bi annal akhbara qismani mutawatiran wa ahad, bahwasanya kabar berita atau hadis Rasul itu ada dua. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Atau kalau ringkasnya, yang banyak ya riwayat-riwayat dari para perawi-perawi setiap generasinya. Misalnya dari sahabat ada 10 orang, dari tabi'in 10 orang, dari tabi'in 10 orang, sampai kepada misalnya Imam Bukhari atau Imam Tirmidzi. Ini diantara ya gambaran secara global apa itu hadis mutawatir. Adapun hadis ahad, yaitu hadis yang sedikit periwayatannya. Mungkin sahabat ada 2 orang, para tabi'in cuma 2 orang, ya, dan seterusnya. Paham dong? Ya, ini secara asal tidak ada masalah. Dari sisi apa? Keilmuan. Hadis dari sisi banyak sedikitnya perawi ada 2, mutawatir dan apa? Ahad. Cuma setelahnya ini yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Terutama dari ahli kalam. Kalau mereka ahlul bidah, ahlul kalam mengatakan fal mutawatir in kana qat'iyyas sanad lakinnahu ghairu qat'id dilalah. Hadis mutawatir, iya, dari segi sanad periwayatannya itu kuat, pasti diterima. Tapi dari sisi maknanya nggak bisa diterima. Atau sebagian mereka mengatakan, ya, kalau hadis mutawatir, oke, buat akidah boleh. Tapi kalau ahad, tidak boleh dijadikan sebagai apa? Referensi dalam masalah al-akidah. Ini bid'ahnya ahli al-kalam, ahli bidah, terutama dari al-Mu'tazilah. Hadis ahad, kata mereka, yang sedikit periwayatannya tidak boleh diambil. Makanya kalau antum misalnya dengar ada dai, terutama di zaman sekarang, yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah, ini dai ahli al-bidah. Karena sekali lagi tidak ada salaf yang mengatakan demikian. Kita mau contohkan, selama hadisnya sahih diterima dalam masalah al-akidah. Contoh tadi Imam Al-Lalikai dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini kita bacakan dari mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang hidup di abad 4 Hijriah. Di awal kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, beliau mengatakan, "I'lamu rahimanallah wa iyyakum." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Anna madhhaba ahlil hadis wa ahli sunnati wal jamaah al-iqrar billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa qabuli ma nataqa bihi kitabullah wa sahhat bihi riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya mazhab ajaran ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani, mengikrarkan atau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, wa qabuli, dan menerima apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan yang sahih dari riwayat dari Rasulullah SAW. Gak ada pembedaan mutawatir ataupun apa. Yang penting hadisnya sahih. La ma'dila an ma warada bihi. Mereka tidak berpaling dari hadis yang sahih tersebut.
wala sabila ila raddihi, tidak membantahnya. Ya, kanu ma'murina bittibail kitab was sunnah. Karena mereka diperintah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, ya, yang hidup di abad keempat dan abad kelima Hijriah. Ya, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabil Hadis, beliau mengatakan, wabillahi taufiq ashabul hadis hafidallahu ta'ala ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walir rasul sallallahu birisalah wa nubuwah wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatil lati nataqa biha wahyuhu wa tanzilu aw syahida lahu biha rasul sallallahu alama waradatil akhbar as-sahabihi. Kata beliau, ahlul hadis, ahlul sunnah, semoga Allah menjaga yang hidup dari mereka dan merahmati yang meninggal dari mereka. Mereka ashabul hadis bersaksi tentang keesaan Allah dan bersaksi atas kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengenal Rabb mereka lewat sifat-sifatnya yang dikatakan oleh Al-Quran atau yang disaksikan oleh Rasul SAW sesuai dengan hadis yang sahih. Wa naqalatil udulu thiqat, yang dinukil oleh para perawi-perawi yang thiqat. Gak ada mutawatir atau apa? Al-ahad. Ya, sekali lagi, ini manhaj ulama salaf dalam berakidah. Yang penting hadisnya sahih. Gak peduli mutawatir ataupun apa? Al-ahad. Ya, kata para ulama, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal seorang diri kemana? Negeri Yaman. Beliau mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid. Kalau hadis ahad tidak diterima dalam akidah, berarti Rasul apa? Keliru mengutus satu orang. Ya, namun sekali lagi, itulah ahlul bid'ah. Mereka mengarang-arang akidah baru, demikian pula ritual-ritual ibadah baru. Berbeda dengan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka, walihada qadahu fi dilalatil Quran ala sifat. Makanya mereka ini nggak mau mengimani sifat-sifat Allah meskipun di dalam Al-Quran. Kata mereka Al-Quran itu sanadnya mutawatir. Cuma secara pendalilan, pemaknaan itu nggak sesuai dengan dohirnya. Paham ya? Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah istawa di atas aras. Jangan diartikan Allah itu tinggi di atas aras. Namun artinya menguasai apa? Al-arsh. Kenapa? Kata mereka, kalau Allah dikatakan tinggi di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Ini halusinasinya mereka. Kalau Allah di atas aras, berarti arasnya itu lebih besar daripada. Ini halusinasinya mereka. Padahal jelas ulama-ulama salaf seperti Abul Aliyah, Mujahid, bahkan Abdullah bin Abbas mentafsirkan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsh. Namun sekali lagi, mereka dengan kaidah mereka akal lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah, akal yang mereka dahulukan. Dan mereka punya kaidah, kullu nasin auhama fihi tasbih awilhu awfawid warum fihi tanziha. Kata mereka, setiap nas, ayat atau hadis, kalau sesuai dengan akal mereka, itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau menurut halusinasinya mereka, itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, takwilkan. Pokoknya takwilkan. Mau kemana saya, pokok takwilkan sudah. Jangan mengatakan Allah punya wajah. Jangan mengatakan Allah punya tangan. Karena itu akan mengantarkan kata mereka. Kata akal mereka mengantarkan kepada apa? Ya, tasbih kepada makhluk. Padahal itu halusinasinya mereka. Ini sekali lagi kaidah mereka, akidah mereka. Setiap nas, makanya kita katakan tadi, mereka ketika pakai ayat, pakai hadis, ini sampingan. Yang penting apa? Otak mereka, akal mereka. Setiap nas
yang menurut akal mereka itu akan mengantarkan kepada tasbih, itu maka ditakwilkan atau dikatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu maknanya. Maka dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Dan ini sekaligus juga membantah dai ahlil kalam yang sempat viral, dai akidah al-filsafat yang menuduh Ibnu Taimiyah ngarang akidah seperti penetapan sifat wajah, sifat tangan. Alhamdulillah di Surabaya sudah kita banyak bantah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i setelah mengatakan tadi, ashabul hadis mereka menetapkan apa yang dikatakan oleh Allah dikatakan oleh hadis yang sahih. Kata beliau, wa yusbituna lahu jalla jalalu ma atsbatahu li nafsi fi kitabi. Mereka ashabul hadis menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya, au ala lisani rasulih, atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifati bi sifati khalqi. Mereka tidak meyakini adanya penyerupaan dalam sifat Allah terhadap sifat makhluk. Fayakulun innahu khalaqa Adam biyadai. Mereka ashabul hadis mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kama nassa subhana fi qauli, sebagaimana yang Allah firmankan, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Allah berkata, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wala yuharrifuna al-karima an mawadhihi. Mereka tidak mentahrif kalam Allah dari tempatnya, bihamlil yadain ala nikmatin. Mereka tidak mentahrif atau tidak mentakwil kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah, atau kuwatain, atau mentakwil dengan kekuatan Allah. Tahrifal Mu'tazilah wal Jahmiyah, sebagaimana kelakuan takwilnya, tahrifnya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah. Ini sekali lagi ashabul hadis secara ijma' kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i menetapkan sesuai dengan dohirnya, tidak mentakwil. Dan tidak ada kelaziman kalau kita mengatakan Allah punya wajah, berarti kita menyerupakan dengan wajah apa? Makhluk. Dan sudah sering kita sampaikan, dan ini kita ambil dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah yang bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad 4 Hijriah dalam kitab spesial beliau tentang sifat Allah, yaitu yang berjudul Kitabut Tauhid. Beliau mengatakan kalau ada orang yang punya halusinasi tadi, kalau menetapkan sifat Allah berarti menetapkan penyerupaan dengan makhluk, kata beliau perumpamaannya seperti orang mengatakan monyet, babi, harimau itu punya wajah. Apakah orang yang mengatakan itu berarti menyerupakan wajah binatang dengan wajah manusia? Paham maksudnya? Misalnya ada orang pulang dari Ragunan ya, kemudian dia cerita, Bang, saya tadi lihat wajah monyet. Sang abang mengatakan, kamu jangan menyerupakan saya dengan monyet. Siapa yang menyerupakan? Dia cuma cerita monyet punya wajah, betul enggak? Apakah orang yang mengatakan monyet punya wajah itu berarti dia menyerupakan manusia dengan wajah monyet? Enggak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang tidak enggak waras. Betul enggak? Ini sekali lagi, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Antara makhluk saja tidak ada kelaziman. Kita mengatakan kursi punya kaki, betul enggak? Meja punya kaki. Apakah berarti yang mengatakan demikian menyamakan kaki manusia dengan kaki meja? Enggak ada kelaziman. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini bantahan bagi ahlil kalam dan yang semisal dengannya yang suka mentakwil ayat-ayat sifat. Ini sekali lagi sudah pernah kita sampaikan di awal-awal kitab ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Mani, qalu wal ahadu tufidul ilma wa la yahtajuna biha min jihati matniha fasaddu alal qulub ma'rifatar rabbi ta'ala wa asma'ihi
wa af'ali min jihati rasul wa ahalun nas ala qadaya wahmiyah wa muqaddimatin khayaliyah sammuha qawati aqliyah. Nah, Mereka mengatakan kabar ahad membuahkan ilmu, tapi dari sisi matanya mereka tidak mau berdalil dengannya. Mereka menutup hati untuk mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya dari sisi yang dikabarkan oleh Rasul SAW, dan mereka memalingkan manusia kepada perkara yang bersifat dugaan dan muqaddimah khayalan yang mereka namakan dengan dalil akal yang pasti. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah, bahwasanya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka mengatakan hadis ahad yang sedikit periwayatannya iya itu memberikan manfaat ilmu, namun tidak bisa dijadikan hujjah dari segi isinya. Ini sekali lagi bid'ahnya ahli al-kalam. Kalau as-salaf, seperti tadi kita bacakan dari ucapan Imam As-Sabuni, ucapan Imam Al-Lalikai, ucapan Abu Bakar Al-Ismaili, mereka semuanya menukil ijma' bahwasanya selama hadisnya sahih, tidak pandang bulu apakah hadis mutawatir, hadis ahad, sekali lagi itu sebagai hujjah, sebagai dalil bagi ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah secara khusus. Maka dengan ucapan mereka tersebut, kata Syekh Muhammad bin Mani', fasaddu alal qulub. Mereka menutup hati manusia dari mengenal Allah. Ya, Allah mengatakan tentang dirinya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa di atas aras, tinggi di atas aras. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabbmu, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terben. Allah yang mengatakan langsung demikian. A antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Kalau mereka mengatakan maknanya itu bukan tangan, maknanya bukan wajah, ini namanya ngeminteri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, yang menetapkan sifat-sifat tersebut bukan Ibnu Taimiyah yang pertama kali. Sudah didahului oleh ulama-ulama sejak dahulu, di antara tadi yang hidup di abad 4, abad 5, bahkan abad kedua Hijriah. Di antaranya Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Sekali lagi, yang menuduh Ibnu Taimiyah atau bahkan Syekh Muhammad bin Utsaimin yaitu ngarang akidah ini, maka ini adalah apa? Dustanya mereka, tuduhan dusta mereka kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar yang muncul dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Referensi-referensi akidah dakwah salafiyah ini sekali lagi banyak sekali dari zaman ulama salaf terdahulu. Cuma sekali lagi ahlul bidah kadzabun. Mereka suka membuat kedustaan. Mereka menutup hati manusia dari mengenal Allah dengan takwil-takwil tersebut, dengan juga mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, terutama kalau berdasarkan al-hadis. Ayat saja mereka takwil-takwilkan, kalau hadis banyak cara untuk menolaknya. Entah menolak lewat sanadnya, meskipun sahih, kata mereka hadisnya dhaif, padahal yang dhaif akal mereka, yang dhaif ilmunya mereka. Contoh hadis tentang ain Allah dalam Sahih Muslim, Rasul bertanya tentang apa? Budak perempuan di mana Allah? Kata sang budak perempuan, fis sama, Allah di atas langit. Karena akidah ini nggak sesuai dengan akidah mereka, maka mereka katakan hadisnya tidak sahih. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri dalam kitabnya Al-Um meriwayatkan hadis ini. Artinya beliau menganggapnya sahih. Namun mereka tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan lebih dari itu, yang sempat viral juga,
Meskipun hadisnya sahih, kalau bertentangan dengan dzauq, dengan perasaan, tidak boleh diterima. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu tentang masalah rontoknya gigi Rasul ketika perang Uhud. Kata perasaan sang dai ini nggak sesuai dengan perasaannya. Hadis tersebut, masa Rasul rontok giginya? Na'udzubillah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari jelas mengatakan meskipun sahih, kalau nggak sesuai dengan dzauq perasaan tidak boleh apa? Diterima. Dan sudah pernah kita sampaikan di sini ucapan Imam Az-Zahabi dalam kitab Syalamin Nubala. Kalau ada orang sufi mengatakan da'na min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa minal akal wa hati dzauq fa'lam anna iblis qad dhahara fi suratil bashar. Kata Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i juga, kalau Anda melihat seorang sufi, dia mengatakan nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai akal yang sehat, namun pakai perasaan saja, ketahuilah dia itu iblis yang menjelma menjadi manusia. Ini ucapan apa? Imam Az-Zahabi. Ana cuma nukil saja. Nah, intinya inilah bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Wa ahalun nasa ala qadaya wahmiyah. Mereka mengalihkan manusia dari ayat, dari hadis, dari ijma salaf kepada halusinasi mereka tadi. Wah, kalau Allah dikatakan punya tangan nanti sama dengan manusia. Wah, artinya bukan tangan. Ini tadi apa? Kotoran tasbih dalam benak mereka. Allah yang mengatakan bal yadahu mabsutatan. Allah yang mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Bahkan ijma salaf sepakat menetapkan sifat tangan bagi Allah seperti yang dinukil oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islami dan yang lainnya. Tapi mereka apa? Mengalihkan dari ayat, dari hadis kepada tadi halusinasinya mereka. Kemudian wa muqaddimat khayaliyah, dan mereka pakai alasan-alasan yang tadi halusinasi mereka. Kata mereka kalau Allah punya wajah, punya tangan, itu berarti jisim, anggota tubuh, berarti makhluk. Ini nggak benar, harus ditakwil kata mereka. Sekali lagi, nggak ada dari salaf yang mengatakan kalau menetapkan Allah punya sifat wajah berarti itu jisim, kata-kata jisim atau bukan jisim. Nggak ada di dalam apa istilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapkan Allah punya sifat yang telah ditetapkan dalam ayat, dalam hadis, tanpa diserupakan dengan apa? Makhluk, selesai. Cuma mereka, namanya ahlul kalam, modalnya apa? Ngomong tok, namun apa? Ahlu ruwut bin ribet bin jelima. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah punya tangan sesuai dengan ayat tadi, tanpa diserupakan dengan makhluk, selesai. Laisa kamitslihi. Namun mereka anda, wah kalau ditetapkan demikian, nanti demikian, maka artinya bukan demikian. Dowo, panjang lebar. Tadi apa? Mengalihkan manusia dari ayat, ayatnya berbunyi bal yadahu mabsutatan, mereka arahkan kepada istilah jisim dan jisim. Sekali lagi, memalingkan manusia dari ayat kepada halusinasinya mereka. Nah, samuha kawate akliyah. Kalau ayat, kalau hadis, kata mereka, itu maknanya bisa diotak-atik kemana saja. Namun kalau akal mereka itu yang paten. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sama dengan tadi, meskipun seandainya mereka pakai ayat, pakai hadis, itu sekedar sampingan, intinya akal. Ahlussunnah beda. Kalau Ahlussunnah menjadikan ayat, hadis, ijma' salaf sebagai yang paling utama, akal hanya apa? Mengikut saja. Apa kata qala Allah, qala Ar-Rasul sallallahu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Mani lagi, wal haqqu was shawab ma dhahaba ilaihi kibarul a'imma al muhaqqiqin min anna khabar al wahidi al adal yufidul ilma kama fi Fathil Majid wa risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi usul tafsir wa kadzalika Ibnu Qayyim atal al bahtha fi nuniyah was sawa'iq mimma yashfi wa yakfi wa dhaba ghair wahid ila anna khabar sahihain yufidul ilma al yaqini Raji awail lawamil anwalis safarini wa huwal haq. Nah, padahal yang hak dan benar itu ialah pendapat yang dipegang oleh para pembesar
imam dari para peneliti bahwa kabar ahad dari orang yang adil membuahkan ilmu, bagaimana disebutkan dalam Fathul Majid, Risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Usul Tafsir. Demikian pula Ibnu Qayyim membahas dengan panjang lebar masalah ini dalam An-Nuniyah dan As-Sawaid dengan pembahasan yang memuaskan dan mencukupi. Banyak dari para ulama yang berpendapat bahwa kabar yang terdapat dalam As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, membuahkan ilmu yang yakin. Silakan merujuk awal-awal kitab Lawami'ul Anwar karya As-Safarini rahimahullah. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Mani, ya, bahwasanya yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para pembesar ulama-ulama, imam-imam ahli sunnah, bahwasanya hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah dalam masalah al-aqidah. Kemudian beliau membawakan beberapa referensi, Fathul Majid dan seterusnya, dan di antaranya juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau membahas masalah khobarul ahad. Nggak ada kata-kata kalau khobar ahad, hadis ahad itu boleh dijadikan hujjah dalam masalah hukum syariat, namun nggak boleh dijadikan hujjah dalam akidah. Nggak ada. Ini bid'ahnya ahli al-kalam, ahli bidah, dan ini juga diteruskan. Yang paling gencar dulu menyampaikan hal ini kelompok Mu'tazilah kontemporer, yaitu Hizbut Tahrir. Alhamdulillah sudah diharamkan di Indonesia. Itu di antara akidah sesat mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah al-aqidah. Ya, mungkin tahun 2000-an itu sempat gencar mereka menyampaikan akidah mereka ini di buletin atau di majalah-majalah mereka. Ya, ini ya sekali lagi, mereka ini sama dengan kelompok Al-Mu'tazilah meskipun beda casingnya saja. Baik. Ini poin 91. Lanjut apa cukup? Belum ngantuk Mas Ian? Baik, sedikit aja yang ngantuknya. Poin ke-92, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawaun wa tafadulu bainahum bil khasyati wa tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula. Nah, Iman adalah satu, dan orang-orang yang beriman pada pokok keimanannya adalah sama. Perbedaan tingkat keutamaan di antara mereka terletak pada khasyah dan takwa. Penyelisihan mereka terhadap hawa nafsu dan komitmen terhadap perkara yang paling utama. Taib masal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sudah kita isyaratkan kemarin, poin 90 dan juga sebelumnya 89 dan juga poin 92 ini merupakan ungkapan dari Imam At-Tahawi yang banyak dikritik, dibantah oleh para al-ulama. Ini diantara ucapan-ucapan beliau yang salah total. Sekali lagi, Ahlussunnah objektif. Kalau salah dikatakan apa? Salah. Dan ini tidak mengurangi ijma' salaf. Ya, penyelisihan satu orang dari ulama tidak membatalkan apa? Ijma'. Ya, dan sudah kita katakan tadi secara asal 99,999% kitab-kitab akidah itu satu kesatuan. Kalaupun satu dua, ini tidak dia anggap membatalkan kesepakatan Ahlussunnah di atas al-aqidah. Ini diantara ketergelinciran Imam At-Tahawi rahimahullah, terutama dalam bab al-iman. Ini karena beliau sudah kita bahas keliru dalam definisi iman, maka lanjutannya juga keliru. Kata beliau, wal iman wahid, iman itu hanya satu kesatuan maksudnya. Sedangkan Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Kok dikatakan satu kesatuan? Tidak. Ya, iman itu banyak cabangnya. Rasul yang mengatakan demikian. Dan salah satu manhaj Ahlussunnah yaitu tadi, ucapan ulama siapapun dia, kalau bertentangan dengan hadis, wajib hadis yang tidak. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi
wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Rasul mengatakan iman memiliki 70 lebih cabang. Imam At-Tahawi mengatakan iman itu satu kesatuan. Maka Ahlussunnah memilih ucapan siapa? Rasul saya salah. Ini bedanya Ahlussunnah dengan al-bidah. Kalau al-bid'ah mengatakan, ya, masa imam salah? Ya, imam bukan manusia dah. Ya, iman, ya, seorang imam bagaimanapun ketinggiannya pasti apa? Bisa keliru, bisa tergelincir. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli wa yatrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Ini ajaran para imam-imam Ahlussunnah. Tidak fanatik kepada siapapun. Selama ucapan itu bertentangan dengan ayat atau dengan hadis atau dengan ijma salaf, maka harus ditinggalkan ucapan tersebut. Siapapun, ya, yang mengatakan ucapan yang keliru tersebut, ya, baik guru kita, ustadz kita, kalau salah ya katakan salah, jangan apa malah dibela. Naudzubillah, ini namanya hizbiyah, ini namanya fanatik golongan. Ya, ini yang tercela di dalam apa? Al-Islam. Yang kita wajib junjung tinggi adalah kebenaran, dan kebenaran sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma as-salaf. Ya, sekali lagi, Imam At-Tahawi tergelincir dalam bab ini. Beliau mengatakan lagi, wa ahluhu fi aslihi sawa. Orang-orang yang beriman dalam asal pokok keimanan itu sama, satu tingkat. Ini juga keliru. Karena apa? Nggak sama imannya Abu Bakar dengan iman kita. Betul enggak? Ada yang mengaku sama? Kita kasih hadiah. Hah? Ya, dia nasihat, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Ya, beda. Ya, imannya Abu Bakar, ya, dengan imannya apa? Orang-orang di zaman ini. Ya, bahkan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali pun tidak sama. Meskipun mereka manusia yang terbaik. Ini akidah Ahlussunnah. Derajat iman seseorang nggak sama dengan yang lain. Abu Bakar lebih tinggi dibandingkan semua para sahabat Rasulullah SAW. Paham dong? Maka ini juga tidak benar. Ini semuanya karena apa tadi? Salah dalam mendefinisikan iman. Imam At-Tahawi mengatakan, iman hanyalah ucapan dan apa? Keyakinan. Amal bukan bagian daripada al-iman. Orang itu beramal apapun nggak bisa menambah, nggak bisa mengurangi apa? Imannya. Demikian pula tadi kata mereka iman itu hanya satu. Ya, maka apa? Antara satu dengan yang lain nggak ada beda. Padahal sangat berbeda. Wa tafadul bainahum bil khasyati wa tuqa. Perbedaannya adalah masalah rasa takut dan ketakwaan. Imam At-Tahawi tidak memasukkan kayak kata-kata takwa dalam definisi al-iman. Wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula. Kita baca kritikan dari Syekh Muhammad bin Mani dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Mani, al-haqqul ladzi la iskala fi annal iman mutafawitun fi aslihi fa imanu ahadin nas laisa ka imani Jibril wala ka imani Rasulillah wal qaul bi anna nas bi asli iman sawa laisa min aqaidi ahli sunnah. Nah, pendapat yang benar yang tidak ada keraguan padanya ialah pendapat yang menyatakan bahwa pada asalnya iman pada tiap individu itu berbeda-beda. Keimanan salah satu dari manusia tidak sama dengan keimanan Jibril alaihissalam dan tidak pula sama dengan keimanan Rasulullah SAW. Pendapat yang menyatakan bahwa manusia itu sama dalam pokok iman tidak termasuk keyakinan Ahlus Sunnah. Nah, ini yang seperti kita sampaikan, yang benar iman itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, meskipun dalam asalnya, yaitu dalam at-tasdik misalnya, dalam masalah keyakinan.
antara satu dengan yang lain tentunya berbeda. Apalagi dalam masalah al-amal. Semakin orang itu banyak beramal soleh, semakin meningkat imannya. Beda dengan yang tidak mengamalkan. Maka kata beliau, imannya orang-orang sekarang misalnya tidak sama dengan imannya Jibril, imannya Rasulullah SAW. Ini membantah juga kelompok Al-Murji'ah yang mengatakan imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya Jibril. Karena tadi kata mereka iman itu satu kesatuan, utuh. Apapun yang dilakukan nggak mempengaruhi apa? Keimanan. Makanya mereka mempunyai akidah la yadur mal imani dzambun. Dosa tidak mempengaruhi, tidak memudaratkan keimanan. Orang yang beramal yang sebanyak-banyaknya nggak menambah iman. Orang yang paling fasik berbuat dosa nggak mengurangi apa? Ini salah satu apa? Sebab mengapa mereka sesat dalam bab al-iman ini. Kemudian wal qaul bi ananas bi asil iman sawa laisa min aqaid ahlussunnah. Ini yang kita sampaikan tadi. Ucapan bahwasanya pondasi iman manusia itu sama, ini tidak termasuk bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya ini ketergelinciran ulama jangan disamakan dengan kesesatan kelompok-kelompok ahlul bidah atau orang-orang yang jahil namun yang lama. Ahlussunnah mengatakan ulama tidak masum dari kesalahan, namun kesalahan mereka ditutupi oleh bahru hasanatihim, lautan apa? Kebaikan mereka. Sudah kita contohkan tadi malam dan kita tekankan lagi karena memang banyak syubhat tentang ini. Mengapa kalian keras kepada Sayyid Qutb, mengatakan mubtadi, bapak teroris abad ini? Padahal kan imam-imam Ahlussunnah juga banyak yang keliru dalam masalah akidah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Abu Hanifah, Imam Tahawi. Kita katakan yang pertama dari sisi pondasi keilmuan beda. Ulama tadi Imam Nawawi betul-betul ulama, diakui oleh para ulama dunia sejak zaman dahulu. Namun Sayyid Qutb ini adalah apa? Sastrawan. Dia ahli bahasa tapi apa? Tidak punya background agama, ilmu agama yang kuat, namun lancang menulis kitab tafsir. Sampai kita sampaikan kemarin di tafsir Qul Huwallahu Ahad, dia mengatakan secara umum redaksinya bahwasanya Allah itu wujud alam semesta ini. La wujuda illa wujud. Tidak ada wujud di alam semesta kecuali wujudnya Allah. Ini akidah apa? Wahdatil wujud. Nggak ada ungkapan Imam Nawawi dan yang lainnya seperti itu. Apalagi ditambah dengan caci makiannya kepada Muawiyah. Bahwasanya Muawiyah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan segala cara kedustaan, kecurangan, kemunafikan. Sahabat Rasul dituduh seperti itu. Bahkan dikatakan Nabi Musa itu adalah orang yang emosional, cepat naik apa? Fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Caci maki kepada Nabi. Bahkan dalam ucapan juga ada isyarat kepada Al-Quran makhluk dan seterusnya. Segudang kesesatannya dalam masalah al-aqidah beda dengan para ulama yang tergelincir dalam satu atau dua bab masalah hal ini. Sekali lagi jangan disamakan. Kemudian juga kitab-kitab mereka, Ibnu Hajar Asqalani, kitab-kitab beliau luar biasa manfaatnya bagi umat. Gak ada yang membaca kitab Fathul Bari kemudian jadi teroris, tidak ada. Beda dengan yang membaca kitab-kitabnya apa? Sayyid Qutb. Itu referensi terorisme di abad ini. Dan itu diakui oleh tokoh kelompok teroris abad ini, Ayman Ad-Dawahiri. Kenal? Ojo kenalan ya, gak bahaya. Ayman Ad-Dawahiri, kepalanya Al-Qaeda, teroris Al-Qaeda sekarang menggantikan Usama bin Laden. Dia yang mengatakan buku-bukunya Sayyid Qutb itu bak dinamit yang menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok pergerakan, terutama kelompok irhabiyin, kelompok teroris. Sekali lagi ini pengakuan dari mereka sendiri. Maka sekali lagi jangan disamakan ketergelinciran ulama-ulama Ahlussunnah dengan kesesatan ahlul bid'ah. Meskipun tetap namanya sesat ataupun ucapan yang salah tidak boleh diikuti dari siapapun juga. Nah, lanjut ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, qauluhu wal iman wahidun wa alu fi asli sawa. Hada fihi nadhar.
bal huwa batilun. Falaysa ahlul iman fihi sawa, bal hum mutafawituna tafawutan aziman. Falaysa imanur rusul ka imani ghairihim. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, beliau mengatakan, wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa. Iman adalah satu kesatuan dan orang-orang yang beriman pada asalnya adalah sama. Perkataan ini perlu ditinjau kembali, bahkan pernyataan ini batil. Orang-orang beriman tidak sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya. Peringkat orang-orang beriman sangat jauh berbeda. Keimanan para rasul tidak akan sama dibanding keimanan selainnya. taib. Ini kurang lebih sama dengan ucapan Syekh Muhammad bin Mani, bahwasanya ucapan Imam Tahawi itu keliru. Kita mengatakan keliru juga ini mengikuti jejak para ulama-ulama, bukan kita yang langsung mengatakan apa keliru. Ya, sekali lagi ulama yang mengkritik ulama juga. Kemudian kata beliau, bahkan ini ucapan yang batil, ya, ucapan yang mengatakan iman itu satu kesatuan, orang-orangnya itu sama, sederajat dalam asal keimanan, ini tidak benar. Falaysa ahlul iman fihi sawa. Ahlul iman, orang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya. Seperti sekarang kita di sini, kita juga apa? Dalam masalah cabang keimanan berbeda-beda. Kita di sini ada yang ngantuk, ada nggak? Yang masih nguap-nguap, ada nggak? Ada yang masih apa? Segar, segar pun banyak macam-macamnya. Ada yang konsentrasi, ada yang ngelamun, ya kan? Ini macam-macam. Ini cabang keimanan, talabul ilmi. Paham? Beda-beda. Maka demikian pula imannya juga berbeda. Baik. Yakin ya? Ngaku ya? Baik. Kama annahu laysa imanul khulafa ar-rasyidin wa baqiyati sahabah radhiyallahu anhum mislu imani ghairihim wa hakada laysa imanul mu'minin ka imanil fasiqin wa hadha tafawut bihasabi ma fil qalb minal ilmi billah wa asma'i wa sifatihi wa ma syarahullah li ibadihi wa huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah khilafan lil murji'ah wa man qala bi qaulihim wallahul musta'an. Keimanan khulafaur rasyidin dan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum tidak sama dibanding keimanan selain mereka. Demikian juga keimanan mukminin tidak sama dibanding keimanan fasikin. Perbedaan tingkat keimanan ini sesuai dengan apa yang ada di hatinya, berkenaan dengan ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan apa yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya. Dan inilah pernyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan golongan Murji'ah dan kelompok lain yang sependapat dengannya. Allah musta'an. Baik, ini yang kita sampaikan tadi. Iman juga dipengaruhi oleh al-ilmu. Ilmu juga dipengaruhi oleh apa? Cara belajarnya. Semakin fokus belajar tentang tauhid asma wa sifat, di kajian nggak ngantuk, di kajian nggak ngelamun, maka semakin apa? Tinggi ilmunya, insya Allah semakin tinggi apa? Iman. Adapun yang ngantuk-ngantuk, dapatnya apa? Dapatnya yang nggak ngantuk lagi setelah itu. Taib, intinya iman orang beriman tidak sama. Ini berbeda dengan statement kelompok al-murji'ah ataupun yang terpengaruh dengan mereka. Wallahu al-musta'an. Taib, lanjut atau gimana ini? Mana panitianya? Lanjut apa? Lanjut tidur atau lanjut? Kita ambil satu poin. 93. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Orang-orang beriman semuanya adalah wali-wali Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah di antara mereka adalah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Taib, kalau 93 ini seperti yang kita sampaikan, al-haqqul mahad, benar, total secara
total ini benar, sama dengan poin 91 tadi. Ya, sekali lagi, ada yang hak, ada yang batil, ya, semuanya didudukkan pada tempatnya. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, orang beriman semuanya wali-wali Allah. Dalilnya mana? Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka bersedih hati, tidaklah mereka merasa takut, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ya, orang-orang beriman, wali-wali Allah, ya, terutama tadi iman dan takwa. Karena ya, secara umum orang yang beriman ada 3 golongan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina stafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami. Ada di antara mereka yang mendolimi diri mereka dengan meninggalkan perintah Allah, dengan melaksanakan larangan Allah. Ini nggak termasuk wali Allah. Yang kedua, muktasid, yang pertengahan, yang hanya melaksanakan yang wajib, tidak yang mustahab. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan yang wajib, juga yang al-mustahab. Ini kata ulama, 2 golongan yang terakhir itulah yang tergolong wali Allah. Yang penting yang melaksanakan kewajiban. Sebagaimana dalam hadis al-wali dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini syarat menjadi wali Allah, melaksanakan yang apa? Yang wajib. Maka dalam kamus ahli sunnah, dalam kamus ulama salaf, gak ada namanya wali yang gila. Karena wali yang gila jelas gak mungkin dia bisa melaksanakan apa? Kewajiban. Kewajiban syariat, syaratnya harus apa? Berakal, yang waras. Makanya kalau ada statement dari dai alil bidah, Wahabi itu nggak ada wali-walinya. Iya, kalau wali yang gila kita nggak mau. Dikasih gratisan pun kita nggak mau. Mau antum jadi wali tapi gila dulu? Hah? Atau jadi wali gila? Na'udzubillah. Ya, inilah bedanya Ahlus Sunnah as-Salaf dengan mereka. Ya, walinya saja gila, apalagi na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan ini masih bergentayangan sampai detik ini. Orang-orang itu meyakini, oh ini wali, ya. Kenapa kok dia jadikan wali? Iya, karena dia berani telanjang bulat di siang bolong. Orang gila. Na'udzubillahi min dzalik, wali majdzub kata mereka. Ini sekali lagi sangat bertentangan dengan ayat, dengan hadis dan ijma' salaf. Bahwasanya namanya wali Allah, Allah jelaskan dalam ayat tadi, jelas definisinya. Makanya tadi, ya, mereka memalingkan manusia dari ayat yang terang benderang tentang siapa wali Allah. Ya, memalingkan manusia dari hadis yang menjelaskan dengan terang benderang siapa wali Allah kepada apa? Akal-akalan apa? Mereka. Dan kita Ahlus Sunnah mengatakan cukup orang itu dikatakan wali Allah selama dia beriman bertakwa. Titik, sudah. Tidak ada syarat menjadi wali Allah punya kenyelenehan-nyelenehan atau kesaktian-kesaktian. Kalaupun dikasih karamah, itu seperti pahala yang dipercepat di dunia. Ya, sekali lagi, syarat menjadi wali Allah cukup beriman bertakwa. Ini kata Allah tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dah harus ada apa? Hal-hal yang nyeleneh. Kalau mereka beda, pokoknya yang nyeleneh itu wali. Wali nyeleneh, iya. Yang wali Allah tidak. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Ini juga dalil al-mu'minun kulluhum awliya'u ar-Rahman wa akramum indallah atwahum. Namun yang paling mulia, yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi, ya, para wali-wali Allah bertingkat-tingkat. Ini sebenarnya membantah statement Imam Tahawi sendiri.
bahwasanya orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat. Ya, mereka para wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Para sahabat kita yakini sebagai wali Allah, para tabi'in wali Allah. Namun wali Allah berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan iman dan takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi nggak ada wali Allah yang gila atau yang mereka istilahkan dengan wali al-majdzub, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Mani, Auliyaur Rahman humul ladzina amilu bima warada fil kitabi wa sunnah fa'addu ma aujaballahu alaihim wa taraku ma haramahu minal ma'asi fahumul mutaqarribun ila Allah bi taati wa taati rasuli alaihi salam wa amma ahlut tadjil wa talbis bi sa'mihim dukhulan nar wa maskil hayat fa haulai auliya'u syaitan. Nah, Auliyaur Rahman yaitu wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka melaksanakan apa yang Allah wajibkan terhadap mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat yang diharamkan atas mereka. Jadi, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaatinya dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para dajjal dan perbuat talbis yaitu kesamaran yang mengaku-ngaku bahwa mereka bisa masuk api dan memegang ular dan tidak membahayakan mereka, maka mereka adalah wali-wali setan. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Mani, Auliyaur Rahman, wali-wali Allah adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, terutama dalam bab al-aqidah. Ya, mereka bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan yang Allah wajibkan dan yang paling wajib at-tauhid. Ya, salat. Kalau ada yang dikatakan wali namun nggak pernah salat, kalau ditanya mana salatnya di Ka'bah, ya, padahal apa dia di Jakarta misalnya. Ini sekali lagi wali asyaitan. Wa taraku ma harrama minal ma'asi. Ciri wali Allah meninggalkan yang diharamkan, terutama asyirku billah. Demikian pula al-bid'ah. Nggak mungkin alil bid'ah menjadi wali Allah. Karena apa? Semakin dia berbuat bid'ah, semakin jauh daripada Allah. Kata seorang ulama salaf, tidaklah alil bid'ah semakin bersungguh-sungguh dalam berbuat bid'ah, kecuali semakin jauh dari Allah. Namanya wali Allah yang dekat dengan Allah. Alil bid'ah ini ibaratnya seperti orang, ya, dia mau ke arah Aceh, namun dia menempuh perjalanan sampai ke Papua. Semakin dekat atau semakin jauh? Itu alil bid'ah. Ya, inginnya mau dekat, namun ketika salah jalan semakin jauh, bukan menjadi wali Allah, menjadi wali syaitan. Ya, sekali lagi itu kaidahnya. Fahumul mutaqarribun ila Allah bi taati wa taati Rasul sallallahu. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu dengan ikhlas dan ittiba. Wa amma ahlut tadjil, adapun ya para dajjalun, para pendusta ya atau dajjal junior lah istilahnya. Ya, yang senior kan akan datang di akhir zaman. Namun yang junior-junior ini sudah apa? Buahnya, ya, dajjal artinya yang berdusta. Mereka mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah. Karena apa? Bisa megang api, ya, bisa megang ular. Padahal pawang ular lebih sakti lagi. Pawang buaya. Bahkan sekali lagi dajjal yang senior lebih sakti daripada apa? Apakah dia wali Allah? Dajjal yang ya akan muncul di akhir zaman bisa menghidupkan orang yang apa? Yang mati. Padahal jelas-jelas ya kafir. Hal-hal yang nyeleneh ya atau yang dikatakan tadi kesaktian tidak selalu menunjukkan akan apa? Orang itu sebagai wali Allah. Kita nggak mengingkari adanya karamah. Karamah itu hak, benar. Namun ya diberikan kepada para wali-walinya yang beriman dan bertakwa. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau Anda melihat orang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dulu sampai Anda lihat bagaimana kesesuaiannya dengan ya ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang dia luar biasa ittibanya kepada sunnah Rasul, kemudian diberikan hal yang luar biasa,
maka insya Allah itu sebagai apa? Tapi kalau orangnya sudah jelas gila, dia nyeleneh, ya memang itulah orang yang nggak waras, demikian aneh-aneh nyeleneh. Atau ada orang yang mondar-mandir kuburan keramat, ya perbuatannya banyak bid'ahnya. Kalau ada hal yang nyeleneh misalnya, ini bukan wali Allah, ini wali apa? Ini adalah bantuan dari asyaitan. Kalau misalnya dia bisa apa? Ya terbang di udara, dan seterusnya misalnya. Ya, ini sekali lagi bukan wali Allah. Ciri wali Allah cukup iman dan takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita mulai tadi malam sampai sekarang, tafadhalu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah. Ya, Pak. Diulang mengenai kesalahan masalah keyakinan dan tadi malam. Tadi malam nggak ikut, Pak? Ikut Zoom. Hah? Zoom. Oh, ikut Zoom. Taib. Ini sudah kita ulang lagi. Mau lihat di malam gimana ngulanginya? Ya, intinya beliau tergelincir dalam masalah yang pertama, definisi iman. Bahwasanya kata beliau iman hanyalah keyakinan dan apa? Ucapan. Kurang apa kemarin itu? Al-amal. Ya, dan itu ciri kelompok al-murji'ah, mengeluarkan amal dari definisi iman. Dari definisi iman yang keliru ini, beliau tadi salah dalam masalah iman itu satu kesatuan. Ya, bahwasanya iman nggak bercabang. Ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga masalah orang beriman tidak bertingkat-tingkat keimanannya. Ini juga keliru. Allah sendiri mengatakan tadi ada muktasidun. Yang pertengahan ada yang sabiqun bil khairat. Nah, itu ringkasnya. Nah, cuma sekali lagi beliau, makanya ulama-ulama yang mengkritik beliau tidak ada yang mengeluarkan beliau dari ahlus sunnah ataupun sebagai ahlul bid'ah. Karena sekali lagi beliau ini tergelincir dan beliau sekali lagi ulama ahlus sunnah. Cuma yang benar dikatakan benar, yang batil dikatakan batil. Nah, ada yang lain? Nah, tafadhol. Al-Sunnah meyakini amal itu bagian daripada keimanan. Nah. Bagaimana cara memahami nas-nas Al-Quran, redaksi Al-Quran yang berbunyi misalkan innal ladzina amanu wa amilus sholihati. Seolah-olah ada pemisah antara amal dan iman. Taib, ini pernah ditanyakan langsung juga kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kelompok Murji'ah mengambil ayat-ayat yang seolah-olah memisahkan amal dengan al-iman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata mereka waw itu seolah-olah menjadi pemisah. Maka beliau jawab dengan ayat, bagaimana dengan ayat Rabbul Masyriqi wal Allah Rabb Barat, dan apakah dipisah? Yang Barat punya Allah, yang Timur punya yang lain? Tidak. Sama. Wawu di situ tidak menunjukkan akan pemisah, pembeda. Ya, sebagaimana tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat turun dan roh di situ siapa? Jibril malaikat bukan? Ya, tidak selalu wawu di situ sebagai apa? Cuma yang lebih mantap tadi, kalau kalian, bahkan Imam Syafi'i keras mengatakan, kalau kalian mengatakan amal bukan daripada iman, karena dalil, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, berarti kalian berbuat syirik kepada Allah, karena meyakini Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala. Ada yang lain? Silakan, Pak. Salam. Saya sebenarnya menyebutkan saya contoh hadis ahad yang ditolak. Taib, diantaranya mereka yang pertama alul bidah itu kadang nggak konsisten dan juga kadang asbun. Mereka kadang yang mutawatir pun kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dikatakan apa? Hadis ahad. Di antaranya adab kubur. Mereka klaim hadis ahad. Padahal itu hadisnya apa? Bahkan ada ayatnya annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang.
petang hari. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan wajib beriman kepada asma wa sifat. Wajibkah kita untuk menghafalkan asma wa sifat? Taib, tidak wajib. Tidak ada kewajiban. Yang wajib itu mempelajarinya. Nah, ada yang lain? Tak cukup? Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.